Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan dan di tempat yang mulia ini, kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas limpahan rahmatnya. Pada subuh kali ini kembali kita dapat hadir di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan dengan kita bersama-sama sejenak i'tikaf dalam rangka untuk melaksanakan kajian-kajian agama, yang tentu kajian ini bukan saja merupakan rutinitas dari masjid kita ini, akan tetapi kajian seperti ini memang merupakan kewajiban Allah, tunaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah engkau atau tidaklah diciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah, mengabdi. Dan dalam kita beribadah tentu memerlukan petunjuk, memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang benar. Untuk itulah kajian-kajian ta'lim seperti ini sangat diperlukan. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kau kerjakan melaksanakan sesuatu yang kamu sendiri belum tahu, belum paham. Maka pada kesempatan kali ini kita berusaha sama-sama untuk sedikit demi sedikit memahami, mentadabburi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan materi atau kajian subuh kita ini, mungkin ada hal yang perlu juga kita ketahui, sebagaimana yang biasanya secara rutin diucapkan, dibacakan oleh baik itu pada saat khotib Jumat atau pada saat kajian-kajian seperti ini. Biasanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini ada dua hal yang perlu menjadi renungan kita. Yang pertama, Allah senantiasa menghimbau kepada kita untuk senantiasa meningkatkan baik itu secara kuantitas
lebih secara kualitas ibadah kita, aktivitas apapun yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Allah himbau terus, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi Allah senantiasa menghimbau, tingkatkan terus keimananmu, menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah keyakinan yang tumbuh dari dalam hati kita. Sedangkan buah dari iman itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara sederhana pernah kita sampaikan dalam majelis ini bahwasanya takwa itu adalah kehati-hatian kita atau hati-hatinya kita di dalam melaksanakan setiap apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Kalau dalam konteks kita bulan Ramadan ini, Nabi mengingatkan kepada kita yang mesti kita harus hati-hati. Kamin so'imin, di redaksi hadis lain kamin qo'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, apakah itu sholat tahajud, sholat lainnya. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan hal tersebut, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau puasanya illa ju' wal aqsi, kecuali hanya mendapatkan perasaan lapar dan dahaga. Begitu juga qiyam Ramadannya, dia hanya mendapatkan illa sahar, kecuali rasa lelah, rasa capek. Ini peringatan dari Nabi yang tentu bagi kita harus berhati-hati dalam melaksanakan, baik itu puasa Ramadan, baik itu qiyam Ramadan, ataupun ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Inilah makna dari takwa, yaitu kita berhati-hati. Selanjutnya Allah memberikan peringatan. Kalau yang pertama itu himbauan, kalau yang kedua ini Allah memberikan peringatan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata Allah. Kita semua akan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau tetap berada dalam keimananmu, dalam ketakwaanmu. Engkau tetap berada sebagai orang yang muslim atau muslimah, sebagai orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita menyikapi hal ini. Ada doa yang diajarkan kepada kita, dan ini insya Allah sudah menjadi amaliyah kita sehari-hari. Doa yang kita ucapkan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah wa na'udzubika bisu'il khotimah. Kita minta sama Allah supaya akhir hayat kita, ya, akhir kewafatan kita itu menjadi akhir yang baik, ya, menjadi husnul khotimah, akhir yang baik, ya. Apakah kita dalam keadaan melaksanakan tugas sosial, melaksanakan ibadah, dan kata akhir hayat kita diiringi oleh hal-hal yang baik. Wana'udzubika bisu'il khotimah, dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita misalnya ada bersangkutan
bersengketa, bertengkar, dan lain sebagainya. Ketika itu tiba-tiba kita meninggal dunia. Medsos sekarang ini ada positifnya walaupun banyak negatifnya, tapi kita bisa memilih dan menyaring. Kita bisa lihat ada orang yang asik nyanyi, asik joget, tiba-tiba di situ akhir hidupnya. Ini apa namanya? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ada orang yang asik mengaji, ya, mengajinya itu membaca ayat yang pas terkait dengan kematian. Saat itu juga dia meninggal dunia. Ini yang dimaksud husnul khotimah dan su'ul khotimah. Asik baca Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Asik membaca alladzi khalaqal mauta, yang Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan pas dia meninggal dunia. Asik baca Quran meninggal, asik sujud meninggal, dan seterusnya. Inilah peringatan Allah supaya kita dalam mengakhiri hidup kita selalu minta sama Allah supaya akhir yang baik. Jangan kamu mati wa antum muslimun, kecuali kamu tetap dalam keadaan berislam. Jamaah semua masjid Baitur Rahim rahimahullah. Ada dua kalimat yang itu merupakan adab atau akhlak. Ada dua kalimat yang merupakan akhlak atau adab. Dua kalimat tersebut itu merupakan bagian dari adab kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tersebut adalah pertama istiqomah, yang kedua syukur. Jadi ada dua kalimat ini merupakan bagian dari rangkaian adab atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu secara harfiah, secara letternya, secara bahasanya adalah berarti tegak, lurus, konsisten, rutin. Itu beberapa kata yang bisa kita sejajarkan dengan makna istiqomah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang berikrar Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita berkata, berucap, berikrar demikian, maka jadilah kita disebut sebagai seorang muslim atau muslimah. Tapi kelanjutannya adalah ketika kita menjadi seorang muslimah, dan itu ada konsekuensinya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta satu hal sebagai kelanjutan dari ikrar kita. Tsumma istaqamu. Kemudian kamu istiqomah. Kemudian kamu istiqomah. Kemudian kamu tegak lurus. Kemudian kamu konsisten dengan keislamanmu, konsisten dengan keimananmu.
Konsekuensi dari keislaman kita, konsekuensi dari keimanan kita adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kalau kita ingin buat semacam konklusi, kesimpulan, hanya ada dua hal yang Allah perintahkan. Pertama, hablum minallah, terkait dengan ibadah yang sudah diatur kaifiahnya, waktunya, tempatnya, tata caranya, itu namanya hablum minallah. Tapi juga ada hablum minannas, aktivitas kita terhadap sesama kita, terhadap sesama di lingkungan kita, dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itulah istiqomah. Dalam hal ini ada satu cerita, ada satu riwayat, yang riwayat ini sudah sangat masyhur, tapi paling tidak kita ingin melihat secara detail sebenarnya yang disebut dengan istiqomah itu yang bagaimana. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sesuatu itu banyak atau sedikitnya, tapi yang Allah lihat itu adalah keistiqomahan kita. Cerita tentang Bilal, itu masyhur ceritanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu bertanya dengan Bilal dengan nada keheranan. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Amal apa yang engkau kerjakan? Sehingga aku mendengar langkah-langkah kakimu itu di dalam surga. Jadi Nabi mendengar, merasakan bagaimana langkah terompahnya kaki Bilal itu sudah terdengar di surga. Maka Nabi bertanya, apa yang engkau kerjakan sebenarnya? Apa yang engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan? Kalau orang sekarang bilang karomah, diberikan keistimewaan sehingga aku mendengar langkah-langkah kakimu di surga. Apa jawab Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak mengerjakan apa-apa sebagaimana yang dikerjakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Saya hanya mengerjakan sesuatu yang itu dianggap sederhana, sepele saja. Tapi ini kulaksanakan rutin, konsisten kata orang sekarang, istiqomah. Kita bisa tahu Bilal itu bagaimana profilnya. Bilal itu mantan budak. Budak itu adalah sosok manusia yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Budak itu seperti sebuah barang yang mau ditempatkan di mana saja, mau dilempar kemana saja, maka barang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira begitulah nasib Bilal saat itu. Ketika dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia jadilah orang merdeka, jadilah dia orang Islam. Tapi dia tidak bisa melaksanakan maksimal ajaran-ajaran Islam. Karena apa? Keterbatasan kondisinya. Salah satu ibadah yang paling baik dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sedekah. Jadi sedekah itu salah satu ibadah yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal tidak mungkin dia bisa melaksanakan ini karena dia orang yang termiskin. Orang yang termiskin.
Tidak mungkin dia bisa bersedekah. Begitu juga yang lain, ibadah-ibadah yang lainnya biasa-biasa saja. Tapi kata Bilal, ada yang kulazimkan, ada yang menjadi aktivitas rutinku. Apa itu? Aku senantiasa memiliki wudhu kapanpun dan dimanapun. Jadi Bilal itu salah satu keistimewaannya adalah dia senantiasa punya wudhu. Batal berwudhu. Apakah mau sholat, apakah di luar sholat, apalagi mau sholat, dia senantiasa memiliki wudhu. Hanya itu yang dilakukan Bilal. Hanya itu yang menjadi aktivitas rutin Bilal. Yang lain sesuai dengan kondisinya tidak memungkinkan. Jadi amaliyah yang istiqomah dari Bilal hanya wudhu. Kata Nabi, mungkin inilah yang menyebabkan bukan banyak sedikitnya wudhu, tapi keistiqomahanmu. Maka Nabi bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang rutin, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Karena apa? Karena sekali lagi Allah tidak membebani kepada kita kecuali kemampuan kita, kecuali apa yang bisa kita lakukan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kamu mampu beribadah, baca Quran sehari sekali, ya itulah. Setiap hari walaupun sedikit. Jadi Allah yang dinilai oleh Allah itu adalah keistiqomahan kita atau konsistensi kita dalam melaksanakan amal ibadah. Tidak dilihat sedikit atau banyaknya, ya. Tapi yang dilihat itu keistiqomahannya dalam melaksanakan perintah Allah. Baca Al-Quran, walaupun mungkin sehari seayat, tapi tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wakaf titik selesai, besok lagi. Begitu terus. Tapi tiap hari, ketimbang sekali membaca sejuz, tapi sebulan sekali, atau bahkan sekali setahun dalam bulan Ramadan. Tapi itu masih lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Tapi yang diinginkan Allah itu istiqomahnya, rutinnya, konsistennya dalam melaksanakan ibadah. Walaupun sederhana sepele seperti Bilal, amaliyah andalan Bilal itu cuma itu. Cuma dia senantiasa ada dalam situasi berwudu. Sekali lagi Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semampu kamu. Pertanyaannya, bisakah kita seperti Bilal dengan keistiqomahannya dalam berwudu? Mungkin ya, untuk situasi kondisi kita sekarang ya, agak sedikit sulit. Tapi minimal bahwa kita sudah punya niat untuk seperti itu, walaupun dan sebagaimana Allah katakan semampu kamu lah, ya. Paling tidak kalau kamu mampu setengah hari punya wudhu, ya kerjakan. Kalau perlu 1 kali 24 jam selalu punya wudhu, bagus lagi. Tapi Allah tidak membebani kita. Allah tidak menekankan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali kemampuan kita. Kita tidak dituntut seperti kiai, kita tidak dituntut seperti para waliullah misalnya. Kita tidak
tidak dituntut demikian, tapi yang dituntut kepada kita adalah ibadah yang konsisten walaupun sedikit, walaupun sederhana, kayak bilang tadi. Ada lagi satu cerita terkait dengan istiqomah, dan ini juga masyhur. Suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Biasanya kalau Rasulullah itu berkumpul dengan sahabat pasti ada wejangan, pasti ada nasihat yang diberikan. Suatu ketika asik berkumpul, tiba-tiba Rasulullah berkata, tidak lama lagi akan datang seseorang penghuni surga, begitu. Kalinya nggak lama datang. Sahabat heran, kenapa dari Rasulullah mengatakan akan datang sebentar lagi seseorang sebagai penghuni surga. Sahabat melihat ada datang, sahabat melihat, kita tidak terlalu kenal juga. Begitu terus berkali-kali Rasulullah mengatakan, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Esoknya berkumpul lagi, Nabi mengatakan tidak lama lagi penghuni surga mau datang. Sampai 3 kali. Sahabat ini penasaran, apa sebenarnya keistimewaan orang ini sehingga dikatakan Nabi penghuni surga. Maka salah seorang sahabat itu yang penasaran, dia diam-diam mendatangi orang tersebut. Dia datang ke rumahnya bersilaturahim, dia pamit mau minta izin mau masuk ke rumah, dipersilakan, ngobrol sambil memperhatikan ada apa di rumahnya ini. Apakah ada keistimewaan, mungkin ada tergantung terpampang ayat-ayat suci Al-Quran atau dia selalu bibirnya itu lisan karotban min zikrillah, lisan kamu itu basah terus dengan zikir kepada Allah. Diperhatikannya enggak juga. Kalau orang sekarang ini mungkin di tangannya pegang tasbih terus biji tasbih. Ada juga yang mungkin yang lebih praktis ya, tek begitu kan. Saya juga pernah terkecoh itu pas naik pesawat pramugari itu kan pegang itu tek dalam hati saya, luar biasa pramugari zikirnya tek sekalinya. Beberapa kali naik saya tanya itu apa sih tek? Ini itu hitung penumpang, bukan berzikir. Subhanallah. Ini terkecoh juga kita. Tapi ada juga orang pakai itu supaya mudah menghitungnya. Sebab kadang-kadang tasbih ini kan biji tasbih ini repot. Biji tasbih repot. Pas kita asik berzikir, datang orang menyalami. Bingung sampai mana suratan itu. Nah, kira-kira begitulah. Makanya kalau kita salaman itu ada adabnya juga. Nah, kan biasa hari Jumat tuh ada doa, tapi kita di masjid-masjid Muhammadiyah itu jarang ya. Biasanya kita habis sholat sunat tahiyatul masjid menunggu khotib naik ke atas mimbar. Ada yang mengerjakan sholat sunat dan sholat mutlak ya. Menunggu khotib naik mimbar itu kalau masih ada waktu 10-15 menit, kita disunahkan boleh sholat ya, namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu kapan saja, berapa saja, terserah sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita. Jadi kita kembali kepada cerita tadi bahwa lihatin ada juga keistimewaan apa. Akhirnya dia bertanya, aku ingin tanya, saya penasaran apa sih yang kau lakukan sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Akhirnya dia bocorkan rahasia. Sebenarnya bukan rahasia, ini amaliyah semampu kita. Maka dia berucap kepada sahabat tadi, aku tidak melakukan apa-apa, aku cuma merutinkan, mengistiqomahkan. Ketika aku akan tidur,
Dalam hatiku itu aku berusaha ku bersihkan hatiku, ku sucikan hatiku dari rasa benci, dari rasa dendam, dari rasa kesal. Mungkin sebelum tidur, mungkin pada siang hari, banyak macam-macam yang kita lakukan berinteraksi dengan siapapun, sehingga timbul rasa benci, rasa dendam, rasa ingin membalas dan lain sebagainya. Maka pada saat setiap tidur, semua itu kuhilangkan. Kalau ada yang salah kepadaku, ku maafkan semuanya. Maka ketika aku tidur, tenanglah hatiku, nyenyak tidurku. Karena apa? Hatiku bersih dari semua prasangka, dari semua persoalan-persoalan keduniaan. Ini saja yang aku lakukan. Maka kebersihan hati, kesucian jiwa, keistiqomahan kita dalam melakukan ini semua, ya, inilah yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak berbuat apa-apa, mau bersedekah yang miskin, mau berinfak dan lain sebagainya, dia tidak mampu. Maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah, artinya beribadahlah, hablum minallah dan hablum minan nas, semampu kamu. Tapi yang penting rutin, ya. Yang penting rutin. Dan Islam itu tidak membebani, ya. Jangan dikira bahwa kita itu berat rasanya, kecuali yang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Ketika menyambut Ramadan, adabnya kita kan gembira, walaupun ada kaul yang mengatakan ini palsu ini hadisnya, tapi secara maknawiyahnya ini baik dan ini memang dianjurkan, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Ini kaul yang ulama berbeda pendapat, tapi ada yang ekstrim, ini tidak bisa diamalkan, ini palsu, nah, tidak usah kita amalkan. Tapi secara maknawiyahnya patut kita jadikan amalan batin kita. Menyambut Ramadan kita gembira, nah, disuruh adabnya. Tapi ada juga orang yang ditutup hatinya ketika menyambut Ramadan, atau dalam bahasa Buddhis itu polisi udah cilakai, katanya datang lagi di bulan musibah, pahit lagi liur kita, ya. Makanya waktu dia buka puasa itu langsung pus. Kenapa? Pahit liur, katanya. Nah ini salah satu orang yang tidak beradab, ya, mengatakan puasa ini kayak musibah. Padahal adabnya ketika masuk Ramadan gembira hati kita karena kesempatan. Nah, jadi orang tadi ini hanya hatinya yang dia bersihkan, sucikan, sehingga Allah berkenan memberikan semacam keistimewaan. Di dunia saja dia sudah disampaikan oleh Rasul penghuni surga. Yang paling terakhir ini ada satu cerita lagi, yang cerita ini masyhur, bukan cerita dongeng, ya. Tapi ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Islam itu tidak membebani kita kecuali kemampuan kita. Apa ceritanya? Satu ketika sahabat itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, celaka saya ini. Kenapa? Kata Rasulullah, celaka. Saya kan berpuasa Ramadan, tapi ya Rasulullah, saya dapat musibah, celaka saya. Kenapa? Saya nyelonong ya Rasulullah. Rupanya orang ini nyelonong dengan istrinya. Gak usah terlalu vulgar kita sampaikan, nyelonong aja gitu lah dengan istrinya, ya, itu. Bagaimana saya Rasulullah? Kata Rasulullah itu kan sangat bijak, ya. Tidak pernah air haram kamu di neraka, tidak pernah Rasulullah begitu. Kata Rasulullah, begini saja, karena kamu menyelonong padahal itu tidak boleh, begini saja, kamu diberi kafarat, hukuman. Apa ya Rasulullah hukumannya? Hukumannya adalah, ya, berpuasa kamu 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Jadi habis Ramadan ini nanti kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang tadi, ya
Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan ini aja nyelonong terus. Nah ini kata Rasulullah, nah, kalau begitu begini aja sudah. Kalau kamu nggak tahan ya 2 bulan berturut-turut, maka merdekakanlah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, merdekakan budak. Merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya mau memerdekakan budak, sedangkan saya sendiri status saya masih budak. Bagaimana saya mau memerdekakan budak sedangkan saya ini masih budak? Maka kata Rasulullah, kalau kamu juga tidak mampu, maka berilah makan fakir miskin 60 orang. Nah, ini. Jadi orang tadi, ya Rasulullah, di kota Makkah ini, di kota Madinah ini, ya Rasulullah, yang paling miskin saya. Nah, ini. Yang paling miskin saya, jadi saya tidak mampu memberi makan fakir miskin. Kata Rasulullah, begini aja, kamu minta sedekah dengan sahabat-sahabat yang kaya, ya, setelah dia jalan minta dikasihlah 1 keranjang kurma. Ya Rasulullah, ini hasil permohonan sedekah saya. Kata Rasulullah, sudah sedekahkan dengan fakir miskin. Kata orang tadi, ya Rasulullah, yang paling miskin di antara orang-orang di Madinah ini saya. Ini kata Rasulullah, kalau begitu ambil aja sudah pakai kamu. Nah, ini miskin tapi nyelonong terus. Nah, ini pelajarannya adalah bahwasanya Islam itu tidak membebani sesuai kemampuan kita. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita bukan beban, bahkan itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, sekali lagi, Allah tidak menilai sedikit banyaknya amal kita, tapi yang dinilai Allah itu keistiqomahan kita di dalam melaksanakannya. Itulah salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengerjakan dengan penuh keikhlasan, mengerjakan dengan penuh ilmu. Ya, sekali lagi, la taqwa laisa laka ilmu. Janganlah engkau mengerjakan sesuatu kecuali engkau memahami, mengetahui ilmunya, dan Allah tidak membebani kamu. Demikian jemaah sekalian, rahimahullah, yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.